Halo teman-teman, orang muda di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Suster Maria Anuncia PRR, dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Kita akan berdinamika dan berkatekese bersama dengan tema bersyukur dan berusaha, maka aku bisa. Sebelum kita melanjutkan katekese dan dinamika kita bersama, mari kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat kehidupan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur atas berbagai pengalaman hidup yang sudah kami alami hingga saat ini. Banyak pengalaman hidup yang bermakna bagi kami masing-masing. Dan kami mohon ya Bapa, segala pengalaman hidup yang boleh kami alami dapat menjadi suatu pelajaran untuk kami ke depannya, yang tentunya untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan mendalami iman akan Dikau, di mana kami semua diajak untuk bersyukur atas segala pengalaman hidup yang kami alami di dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau selalu menerangi dan menaungi kami, serta memberi kami berkat, sehingga kami boleh selalu bersyukur dan bisa mengikuti pendalaman iman ini dengan keadaan sehat serta gembira. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Leo, 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 hey. Leo, 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 hey. Leo, 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 hey. Leo, 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 hey. Ku berlari pakai hati, katakan sampai mati. Leo, 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 hey. Leo, 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 hey. Leo, 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 hey. Aku dengar ada yang bicara, Papa mamaku punya cita-cita. Dia baru berusia 5, tapi semangatnya sungguh sempurna. Never end your life, let them talk to you like you cannot. Yes, you're young but you're right, walk your miles, do your part with a smile, 'cause you're young, you're young, you're young. Hidupku itu adalah aku dengan kamu dan lagumu, jangan sama-samakanku. Hidupmu itu adalah kamu, bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu. Aku muda, aku bisa. Tak perlu ragukan yang kau lihat, orang ikutiku punya jejak. Kamu yang nakal bikinku bosan, mulut setan bicara tak karuan. Never in your life, let them talk to you like you cannot. Yes, you're young but you're right, walk your miles, do your part with a smile, 'cause you're young, you're young, you're young. Hidupku itu adalah aku dan kamu dan lagumu, jangan sama-samakanku. Hidupmu itu adalah kamu, bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu. Hidupku itu adalah aku dan kamu dan lagumu, jangan
henti sampai mati. Ya, baik. Pada pertemuan katekese kali ini kita akan mengangkat tema bersyukur dan berusaha. Nah, dalam kali ini juga Tuhan telah menciptakan kita seturut dan serupa. Dan juga Tuhan telah memberikan kita kemampuan serta bakat yang telah diberikan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang muda Katolik harus bisa mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan. Aku dengar ada yang bicara. Papa mamaku punya cita-cita. Dia baru berusia 5, tapi semangatnya sungguh sempurna. Hidupku itu adalah aku, bukan kamu dan ragumu. Jangan sama-samakanku. Hidupmu itu adalah kamu, bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu. Aku muda, aku bisa. Tak perlu ragukan yang kau lihat. Orang ikuti kupunya jejak. Kamu yang nakal bikin ku bosan. Mulut setan bicara tak karuan. Hidupku itu adalah aku, bukan kamu dan ragumu. Jangan sama-samakanku. Hidupmu itu adalah kamu, bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu. Hidupku itu adalah aku, bukan kamu dan ragumu. Jangan sama-samakanku. Biar ku berlari pakai hati, tak berhenti sampai mati. Aku muda, aku bisa. Halo kaum muda di mana saja kalian berada. Setelah kita mendengarkan dan melihat bersama lirik lagu dari salah satu artis terkenal Indonesia, Agnes Monica, saat ini kita mau mendalami dalam katekese dan dinamika kita bersama tentang lirik lagu tersebut, yaitu Aku Muda, Aku Bisa. Nah, pasti teman-teman juga punya kesan tersendiri dengan lirik-lirik lagu itu. Nah, sekarang suster di sini tidak sendiri, tetapi ada perwakilan kaum muda di sini. Di samping suster ada Mbak Ani. Halo Mbak Ani. Halo suster. Apa kabar Mbak Ani? Luar biasa baik suster. Wah, puji Tuhan. Mbak Ani, tadi kita sama-sama melihat dan mendengarkan lirik lagu Agnes Monica dengan judul Aku Muda, Aku Bisa. Sangat luar biasa sekali ya artis kita ini, dia menciptakan lagu tersebut. Nah, dari Mbak Ani sendiri, kira-kira perasaan apa yang Mbak Ani miliki ketika mendengar dan membaca lirik lagu tersebut? Iya baik suster. Ketika mendengar lirik lagu tadi, mendengar dan melihat, saya sungguh merasa diteguhkan suster. Kenapa ya? Karena saya disadarkan bahwa saya masih muda dan masih banyak hal yang bisa saya lakukan di usia saya saat ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi Mbak Ani merasa diteguhkan dan disadarkan kembali. Nah, dari sekian banyak lirik lagu yang diciptakan oleh Agnes Monica, kira-kira pada bagian atau kalimat mana yang bagi Mbak Ani itu sangat terkesan atau sangat mengena di hati Mbak Ani? Lirik lagu yang sangat berkesan untuk saya itu sendiri adalah Hidupku itu adalah aku. Kenapa berkesan? Karena ya benar, hidupku adalah aku. Hidupku punya aku. Biarpun banyak orang berkata apa tentang hidupku, toh aku juga yang menjalankan hidupku. Jadi hidupku tidak bergantung apa kata orang, apa penilaian orang. Jadi dalam hidupku aku menjalankan hidupku tidak berdasarkan omongan orang atau penilaian orang, tetapi aku menjalankan hidupku dengan kehendakku sendiri yang tentunya juga selalu dibimbing dan disertai oleh Tuhan, suster. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Ani. Jadi Mbak Ani itu merasa terkesan dengan kalimat hidupku adalah saya. Nah, tentunya teman-teman memiliki kesan tersendiri dari keseluruhan lirik lagu Agnes Monica. Dan Mbak Ani memiliki kesannya pada lirik lagu Aku Muda, Aku Bisa. Nah, dari jawaban Mbak Ani nih, pasti Mbak Ani punya banyak potensi. Jadi bisa Mbak Ani bagikan kepada kami dan juga kaum muda di mana saja berada, apa potensi yang Mbak Ani miliki saat ini? Mungkin bisa dibagikan salah satu saja. Iya, suster. Potensi yang saya miliki sebenarnya nggak banyak ya, suster ya. Tapi yang saya rasakan yang paling
dominan dan yang paling saya syukuri adalah saya mampu untuk bersosialisasi dengan siapa saja, dengan lingkungan mana aja gitu. Dalam artian lingkungan baru, dengan orang-orang baru pun saya bisa menyesuaikan. Jadi setiap keadaan, setiap situasi itu saya mampu menyesuaikan. Jadi saya tidak langsung ketika berada di lingkungan baru saya menutup diri untuk tidak mau keluar, tetapi saya berusaha untuk masuk di dalam lingkungan baru itu dan berbaur dengan orang-orang baru. Jadi saya tidak mungkin segan ya, tapi tidak langsung itu dominan, tidak, karena seperti yang saya sudah bilang, saya mampu untuk bersosialisasi dengan banyak orang yang baru atau dengan lingkungan yang baru, begitu Suster. Wah, luar biasa sekali. Jadi Mbak Ani ini memiliki sekian banyak potensi, namun salah satu yang dibagikan adalah mampu bersosialisasi dengan orang lain. Entahlah orang lain itu adalah teman-teman sekitar ataupun orang baru yang datang dalam kelompok dengan Mbak Ani mampu bersosialisasi dengan mereka. Ini adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa. Dan juga teman-teman orang muda di mana saja kalian berada mungkin juga pasti memiliki banyak potensi sebagai orang muda. Nah, kembali kepada Mbak Ani, kira-kira dari potensi itu apa yang Mbak Ani usahakan dari hari ke hari sehingga potensi itu masih Mbak Ani pertahankan hingga sekarang? Ya, terkait apa yang saya lakukan untuk terus mempertahankan atau bahkan mengembangkan potensi saya itu, yang pertama-tama saya selalu mengucap syukur, Suster. Saya selalu bersyukur atas setiap pengalaman yang saya terima, entah ketika misalnya di suatu kelompok yang memang tidak suka saya atau bahkan berbeda pendapat begitu, saya selalu syukuri karena di momen seperti itu menjadi suatu pembelajaran untuk saya, bahkan saya semakin diperkaya. Oleh karenanya ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam bersosialisasi, saya tidak langsung menutup diri dan bilang sudahlah saya tidak mau lanjut lagi. Itu tidak, Suster, tidak pernah saya merasa untuk berhenti atau bahkan ya sudahlah bodo amat gitu, tidak, Suster. Tetapi saya bagaimana mensyukuri hal itu terjadi dalam diri saya, berarti saya memaknainya bahwa oh iya, Tuhan masih terus menggali atau bahkan Tuhan terus mencoba saya untuk bagaimana saya terus mempertahankan potensi yang dialaminya dengan berbagai macam peristiwa seperti itu, Suster. Wah, luar biasa sekali. Jadi Mbak Ani ini caranya untuk mengembangkan potensi bahwa salah satunya adalah bersyukur. Dengan potensi yang ia miliki selalu disyukuri. Lalu yang kedua, beliau tidak pernah patah semangat dengan kegagalan, karena baginya kegagalan adalah makna untuk melangkah lagi. Dengan kegagalan Mbak Ani semakin diperkaya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya Mbak Ani untuk sharing-sharingnya, sudah berbagi pengalaman dengan kami semua orang muda di mana saja berada. Itu adalah pengalaman dari Mbak Ani. Tentu saja teman-teman orang muda juga memiliki begitu banyak pengalaman, dan pada kesempatan ini kita kembali kepada lirik lagu artis terkenal kita, Agnes Monica. Dari lirik lagu tersebut mau mengajak kita untuk mensyukuri hidup kita saat ini. Apapun potensi yang kita miliki, kita tetap semangat mengembangkannya, dan bahkan mari kita bersama-sama untuk setelah kita menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri kita mencoba untuk melangkah dan mengembangkan potensi kita tersebut agar kaum muda bisa membawa perubahan di mana saja berada. Nah, untuk itu kita akan semakin diteguhkan iman kita, iman kekatolikan kita. Maka sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga semakin kita diteguhkan. Terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari Injil Matius. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya.
lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman UMK di mana saja kalian berada. Dari bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, di sini suster menyiapkan beberapa pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita. Dan pertanyaan tersebut, suster langsung saja bertanya kepada Mbak Novi yang ada di samping suster. Dari bacaan yang Mbak Novi bacakan tadi, kira-kira pesan apa, ayat mana saja yang terkesan bagi Mbak Novi? Terima kasih suster atas kesempatannya. Untuk ayat mana yang berkesan bagi saya, ada 2 ayat di sini yang saya pilih, yaitu ayat 16 dan juga ayat 17. Ayat 16 berbunyi, "Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta." Dan ayat 17 berbunyi, "Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta." Itu bagi saya suster yang sangat menarik, karena ini juga sesuai dengan pemahaman saya. Luar biasa Mbak Novi, dari 2 ayat yang Mbak Novi memilih menjadi terkesan bagi kehidupan Mbak Novi. Lalu bagaimana cara Mbak Novi mengembangkan talenta yang Mbak Novi miliki dalam diri? Jadi baik suster, cara saya untuk mengembangkan talenta yang saya miliki adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan kegerejaan. Misalnya nih, saya kan hobi bernyanyi, jadi saya ikut kegiatan lektor, dan juga mungkin dalam kegiatan-kegiatan lain saya juga ikut terlibat dalam kegiatan orang muda seperti lektor dan juga komsos. Mungkin itu bagi saya yang saya akan kembangkan. Luar biasa Mbak Novi. Mungkin ini yang Mbak Novi miliki, tetapi lebih dari itu nanti Mbak Novi kembangkan. Dan teman-teman yang mau belajar silakan belajar dari Mbak Novi yang memiliki hobi untuk bernyanyi. Selanjutnya Mbak Novi, inspirasi apa saja yang Mbak Novi dapatkan dari perumpamaan talenta tersebut? Oke, inspirasi yang saya dapatkan dari perumpamaan itu,
tentang melaksanakan tanggung jawab ya, melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain, baik itu dari orang tua kita ataupun dari dosen kita. Misalnya kalau kita studi sekarang kuliah gitu, kita harus melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita agar kita juga dapat mengembangkan iman yang kita miliki, dan iman yang kita miliki ini dapat juga kita berbagi dengan sesama agar kita dan sesama itu saling-saling mengembangkan iman kita. Itu dari saya. Memang benar apa yang dibagikan oleh Mbak Novi, bahwa kita harus memiliki tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang tua atau siapa saja yang kita dapatkan. Nah, teman-teman OMK, di mana saja kalian berada, talenta adalah kemampuan dan bakat yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita masing-masing miliki. Dan tentu talenta dan kemampuan itu yang diharapkan oleh Tuhan bahwa kita harus kembangkan seperti dalam bacaan suci yang tadi kita dengarkan. Hamba yang menerima 5 talenta, ia pergi dan mengembangkannya menjadi 10. Sedangkan yang menerima 2, ia mengembangkan menjadi 4. Tentu teman-teman memiliki lebih dari itu. Maka teman-teman yang terkasih, yang Tuhan harapkan dari kita dan Tuhan minta dari kita adalah talenta tersebut harus kita kembangkan, kita jaga, yaitu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik di gereja, di lingkungan di mana saja kita berada. Dengan demikian, talenta tersebut Tuhan akan melimpah gandakan dalam diri kita masing-masing. Jika kita tidak mengembangkan talenta tersebut, maka seperti hamba yang menerima 1, dia pergi menggali tanah dan menguburkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Maka sia-sialah, dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita akan diambil semua dari kita. Akhirnya kita tidak memiliki apa-apa. Suster berharap teman-teman yang terkasih, talenta yang teman-teman miliki perlu mengembangkan, yaitu dengan cara apa saja yang hendak teman-teman bagikan, baik melalui gereja, lingkungan, dan di mana saja teman-teman berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Halo teman-teman OMK yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga masih bersemangat bersama dengan saya. Setelah kita mendalami bersama tema bersyukur dan berusaha, maka aku bisa. Syukur dapat kita wujud nyatakan melalui keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja. Saya mampu bersosialisasi dengan sesama, saya bisa melibatkan diri dengan KOR ataupun aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja lainnya. Maka teman-teman OMK yang terkasih, mari sebelum kita menutup kegiatan kita pada kesempatan ini, kita akhiri dengan doa bersama. Teman-teman OMK yang terkasih, sebelum kita menutup pertemuan katekese kita pada kesempatan ini, mari kita mengawalinya dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk rahmat-Mu yang telah menyertai kami dalam berkatekese bersama dari awal hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur juga karena Engkau telah memberikan kepada kami masing-masing talenta ataupun potensi-potensi yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan, semoga di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, kami mampu memberikan potensi-potensi kepada sesama kami demi untuk membangun gereja dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cobalah untuk bersyukur
terima segala berkat dan jalani hidupmu bebas tanpa beban. Cobalah untuk bersyukur, aku masih bersyukur. Tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur. Panjatkan rasa syukur, dari kau bangun tidur. Masihkah kau bersyukur, hingga nanti dikubur. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan. Engkau adalah jawaban dari semua keluhan. Hari-hariku begitu indah karena semua berkat-Mu. Engkau selalu memberkati setiap jalan arahku. Ku pernah tersesat terjerat dalam ruang kegelapan. Ku pernah terjatuh, kau topang, kaulah yang selamatkan. Kau angkat aku kembali menjalani hidup ini. Hidupku sangat tak berarti jika kau tak ada di sini. Kau banyak tuntutan sehingga kau tak bahagia. Apa yang kamu punya cobalah untuk bersyukur. Semua yang hidup dan mati kan kembali ke tanah. Harta tak dibawa mati, jadi janganlah tergiur. Semua untuk bersyukur, terima segala berkat dan jalani hidupmu bebas tanpa beban. Cobalah untuk bersyukur, aku masih bersyukur. Tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur. Panjatkan rasa syukur, dari kau bangun tidur. Masihkah kau bersyukur, hingga nanti dikubur. Tak harus jadi sempurna untuk bisa masuk surga. Tak perlu menjadi kaya, sederhana bisa bahagia. Bersyukur ketika lebih, bersabar ketika perih. Janganlah dibawa sedih, Tuhan Maha Pengasih. Lebih baik sedikit tapi tak lupa bersyukur. Tak perlu mengeluh karena semua sudah diatur. Harta tidak akan dibawa sampai masuk kubur. Dosa dan kebaikanlah yang jadi tolak ukur. Walau banyak dosa yang kita lakukan, tapi nikmat Tuhan selalu diberikan. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Semua kan kita pertanggungjawabkan. Cobalah untuk bersyukur, terima segala berkat dan jalani hidupmu bebas tanpa beban. Cobalah untuk bersyukur, aku masih bersyukur. Tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur. Panjatkan rasa syukur, dari kau bangun tidur. Masihkah kau bersyukur, hingga nanti dikubur. Jadi sempurna untuk bisa masuk surga. Tak perlu menjadi kaya, sederhana bisa bahagia. Bersyukur ketika lebih, bersabar ketika perih. Janganlah dibawa sedih, Tuhan Maha Pengasih. Lebih baik sedikit tapi tak lupa bersyukur. Tak perlu mengeluh karena semua sudah diatur. Harta tidak akan dibawa sampai masuk kubur. Dosa dan kebaikanlah yang jadi tolak ukur. Walau banyak dosa yang kita lakukan, tapi nikmat Tuhan selalu diberikan. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Semua kan kita pertanggungjawabkan.